Dan Selamat datang di podcast Rumah SM, Rumah Sampah. Ya, perkenalkan saya sebagai anggota podcast Rumah SM, Irgiva Levi dan rekan saya Iqbal Filausna. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu tamu dari perantauan, teman kelas kita sendiri. Ada Nuril Anwar dan saya Faris Riyandani. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi di Kota Malang. Sebagai warga Kota Malang, saya ini udah hidup 19 tahun di Kota Malang. Tapi kayaknya baru main-main gelatanya itu mulai SMA. Jadi kurang lebih ada 6 tahun lah. Saya keluar-keluar jalan-jalan, exploring Malang aja. Langsung to the topic aja ya, nggak usah banyak belibet. Mas Faris dan Mas Nuril, Iya gimana? sebagai anak rantau, Iya. apakah kalian merasa di Kota Malang ini emang toleransinya kurang? Ada beberapa. Ya mungkin kalau pendapat saya sih dari beberapa ada yang sedikit kurang ya, tapi ya beberapa juga ada yang enggak sih. Maksudnya temen kita sekelas sendiri pun tuh ya mungkin beda agama gitu ya, tapi mereka bisa menghargai satu sama lain gitu, bahkan saling suportif gitu dalam kalau misalnya kayak ada kegiatan keagamaan apa gitu, dia pasti juga bantu gitu, kalau kayak gitu ngasih support lah minimal gitu. Sejauh itu sih gitu sih. Tuh Mas Nuril? Mungkin kalau dari saya mengenai toleransi ya kan, culture shock pertama ya kan, adanya perbedaan budaya ketika saya dari Kalimantan terus ke Pulau Jawa banyak, jadi ada banyak hal yang membuat saya terpukau dan juga ada beberapa hal yang membuat saya merasakan bahwa toleransi di kota ini sebenarnya kurang. Yang pertama mungkin kalau toleransi di sini banyak yang memukau, mulai dari rasa sikap tolong menolong antar sesama teman, terus tetangga-tetangga kita juga orangnya baik-baik. Namun juga yang sedikit kurang adalah ketika ya kan masih banyaknya anak-anak kecil, orang tua di jalanan yang meminta-minta, dan toleransi di sini sangat-sangat cuek untuk orang-orang tersebut. Iya. Nah, dimana mungkin bisa kita bilang pemerintah itu sedikit menyepelekan masalah hal tersebut. Nah, menurut sampean? Menurut saya toleransi di Indonesia ini ya, khususnya di Kota Malang ini masih kurang sih. Soalnya kan kita kan hidup nggak se apa ya namanya, Gak semena-mena sendiri. kita kan juga beda agama, beda ras, beda suku. Jadi kita harus sama manusia itu, khususnya di Indonesia kan banyak kayak ras, suku, budaya dan lain-lain. Kita harus saling menghargai sih. Kalau beda pendapat ya kita saling menghargai. Gak usah kalau beda pendapat harus saling alo-alo itu ya. Intinya gak usah kuat-kuatan ya. Semua sama kok. Semua sama, jangan adu-adu. Kalau menurut masnya sendiri gimana? Karena menurut saya sendiri, toleransi yang paling kurang di Kota Malang itu khususnya buat anak mudanya. Beberapa kali saya itu merasakan sendiri. Contoh paling simpelnya pas sholat di pinggir jalan. Kayak pastinya masjid-masjid yang di pinggir jalan raya. Itu harusnya pemerintah Kota Malang itu lebih bijak gitu loh. Kayak ngasih Tanda. Iya, tanda ngasih Knalpot, racing. Itu salah satu penyakit terbesar Kota Malang menurut saya. Ya, betul. Enak-enak kan tiba-tiba Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena udah ya karena saya lagi jelas lagi dolin luwe. Saya mengganggu kekhusyuan. Iya benar. Nah, dan anehnya rata-rata anak yang kayak gitu ternyata muslim loh. Iya loh. Nah, Bener loh itu. Ayo. Betul. Yang ya bukan semuanya ya, ada mayoritas lah katakanlah gitu lah. Tapi enggak semuanya juga. Iya, betul. Setidaknya mereka punya pikiran lah. Iya. Sopan santun. Iki jame sholat fardu, emang jame sholat fardu, seenggaknya pelan-pelan lah. Kayak malah dikencang-kencang no. Nah iya. Nah, Ya, Setuju. setuju. Emang
Oh, anak-anak zaman sekarang itu terkadang lupa sama kayak basisnya Indonesia, yaitu sopan santun. Ah, betul. Attitude-nya bro. Attitude minus. Cil, berkaitan dengan toleransi. Apa itu tadi? Banyak ternyata ya. Ternyata Iya. toleransi itu tergantung pada akhlakul karim. Iya, akhlakul karim. Orang mengerti toleransi itu berarti juga harus memiliki adab. Iya. Ketika adabnya baik maka dia akan mengerti dengan toleransi. Iya. Untuk pendukung podcast kita, apakah pernah merasakan toleransi Anda dilanggar sama orang lain? Pernah mas? Apa itu coba? Banyak mas. Bukan satu saja. Sangat yang mengenai toleransi. Oh, contohnya kayak di Kota Malang. Oh, di Iya. Kota Malang. Ya kan masih kan Mas, baru mas, pindah ke Saya sini. ya. masih sampai jengkel ini apa sih? Saya jengkel dengan satu hal. Pertama kali saya ke Malang itu kan saya tidak tahu ya kan tempat-tempat di Malang ataupun daerah-daerah khusus di Malang mungkin. Nah, jadi saya pernah bertanya ya kan kepada salah satu penduduk bertanya mengenai tempat yang ingin saya tuju. Namun beberapa ada yang merespon sangat-sangat tidak baik seperti dia kayak merasa terganggu dengan kita bertanya mengenai arah tujuan kita itu kemana. Jadi di situ kayak mukanya benar-benar gak mengekspresikan kalau dia tuh ikhlas gitu Oh, nolongin iya, iya. kita minta Iya, iya. arah itu ya kan. Kayak- Kamu tinggal maju aja ke sana ya kan terus nanti belok kiri udah, tapi dengan raut wajah yang tidak sopan, tidak ramah lah. Iya, iya, iya. Nolak itu tadi. Padahal itu anak-anak seumuran ya. Mungkin sayanya juga salah. Kenapa saya nanya kepada anak seumuran? Ya kan? Harusnya saya nanya yang beda yang lebih tua ya. Itu sangat tidak mencerminkan sila kedua ya. Pak. Iya. Iya, Itu dia. Tidak berperi ke manusia. Jangan-jangan bukan manusia. Hai. Aduh. Itu Mas Faris? Nah, kalau saya tuh apa ya mas ya? Kalau toleransi saya tuh biasanya itu yang paling sering tuh kayak waktu ya katakanlah kan saya kan aslinya dari Tulungagung ya. Ya. Itu tuh kayak saya tuh pernah sholat Jumat gitu. Sholat Jumat di salah satu masjid di daerah sana gitu. Itu waktu kalau saya tuh habis apa namanya habis kayak apa tuh kalau Jumat tuh apa? Khutbah. Khutbah ya, khutbah. Khutbah. Habis khutbah selesai, terus habis itu berdiri, terus habis itu masih mau pertama kali sholat sebelum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kayak tadi katanya Mas Irgi tadi. Iya, iya. Itu kayak tiba-tiba tuh kayak kalau nggak salah motor apa ya? Ber gitu pokoknya tahu kan sebelum motor nanti. Ber. Aduh. Ya kan kalau motor kopling kan biasanya kan di kopling bisa Ya. jadi sunyi gitu. Enggak. Wer. Terus akhirnya kayak terus jadi kayak orang-orang tuh kayak jadi ada beberapa orang di masjid kayak apa kira-kira sama ya pikirannya ini hati itu apa gimana lihat depan masjid waktu sholat Jumat itu kayak gitu kayak orangnya sadar. Loh, tapi emang ada anak-anak itu kayak emang tahu itu sholat, malah pas lewat itu malah dikenceng-kencengin. Oh Yo, temanku ada emang. Aku itu pernah punya teman, anak-anaknya ya kayak anak-anak sering kumpul-kumpul motor gitu. Emang pernah nanyain, itu kalian sadar gak sih kalau ada orang sholat, ngono iku kayak gitu iku kalian kan harusnya pelan. Iso matiin lah motor lewat depan masjid itu loh. Mereka tuh tanya, kalian sadar nggak kalau itu emang ada orang sholat? Mereka tuh sadar, emang jawab sadar. Tapi mereka itu lebih milih kayak show up. Kayak mau balik kerampotku ini loh, ini gitu loh. Nah, mereka tuh terekspos orang tua terekspos. nggak masuk akal nggak masuk Nah, akal. tapi kan mereka itu ada Raja Nabil. hanya mereka yang tahu. Pola pikirnya kena hapus. Pola pikir Raja Nabil. Gimana mereka ingin menunjukkan apa yang mereka Berarti miliki. untuk zaman sekarang ini anak-anak ini Minus. banyaknya Minus. tentang knalpot ya mas. Iya, iya mungkin dari segi saya pribadi sendiri gitu kan, dari experience saya sih gitu mas. Itu kalau kira-kira itu yang salah itu knalpotnya apa penggunaan? Sebenarnya gini, kalau masalah kenapa sih saya nggak masalah kan justru saya juga suka motor ya. Saya pribadi suka motor juga. Terus kenapa tuh juga ya pasti dongkrak performa sama looks juga. Tapi kalau setidaknya kita punya mindset juga kan. Saya punya attitude Apa sopan nih? santun. Kan dia gas bisa. Apa itu enggak? Bahaya, bahaya. Ya itu lah pokoknya gitu. Jadi yang salah itu bukan motor
motornya, bukan knalpotnya, tapi orang. Orangnya emang. Gak mungkin nanti knalpot bisa diem aja bunyi, gak mungkin. Dan kenapa mereka itu mikir kalau mereka ngelakuin gitu tuh keren? Ya itu yang masih dipertanyakan. Itu masih sampai sekarang masih saya pertanyakan. Iya. Dan belum menemukan jawaban. Oh, mungkin Mas Nuril mungkin ada pendapat untuk tentang ini. Ini naik knalpot ya kan. Kembali semua ya mengenai toleransi cara pemakaian berkendara bermotor ya kan. Semua kembali kepada attitude masing-masing ya kan. Jadi mungkin karena sekarang semuanya tren, apabila sudah tren viral ya kan di sosial media. Iya. Anak-anak zaman sekarang kan ingin menunjukkan eksistensi. Iya, eksistensi ya itu. Eksistensi ya kan. Seberapa gaul lo ya kan. Ya. Nah dari situlah ya kan. Standar TikTok. Nah, sekarang kan semua standar TikTok ya. FYP Kan? like tinggi. Bahkan para pejabat aja kan kayak gitu. Ya. Ada yang kemarin viral itu. yang gedung DPR buka. Iya. Wah, udah, jangan. Kita bahas toleransi. Pinggir jurang. Kartu kuning. Kalau kuning. Pinggir jurang. Kalau dipikir-pikir ya udah kayak seumuran kita ini kayak attitude-nya kurang sekali ya. Iya, mungkin dari parenting orang tua juga sih biasanya. Kadang-kadang kan ya mungkin ya kita tahu sendiri biasanya kan ya kita juga menyalahkan orang tua kalau orang tua yang ya cari uang, harus bekerja, dan nafkah pada anak-anaknya mungkin kurang terurus atau kurang dapat parenting yang bagus, akhirnya ya bisa jadi kayak gitu. Tapi ya gimana kita juga nggak bisa ya kan karena kita bukan orang tuanya mereka. Nah, Jadi itu semua dia. aslinya tergantung dari anaknya sendiri. Iya sih. Soalnya orang tua kan mendidik itu kan di rumah. Iya. Kalau di luar kan itu hanya mereka. Iya, Pak. betul. Kayak luar udah masuknya explore. Kecuali kalau orang tuanya mendukung itu salah. Salah sekali Mas. Motor kamu baru ya Li, ayo ganti knalpot. Nah, itu Aduh. Nah, ada peribahasa kalau kata orang-orang yang udah mungkin terjun di dunia itu ya kan. Nakal itu boleh, tapi bodoh itu jangan. Silakan ya kan nakal dengan mengotak-ngatik, mengupgrade motor kalian. Sebenarnya kalau ingin merugikan diri sendiri. Nah, ini dia. Jangan Jangan usah orang bodoh. lain enak-enak. Sholat, makan bakso, war. Kalau ingin apa dengan suara kenalnya sendiri ya didengar sendiri. Ah. Gaspol terus kuping gitu kan. Ya, ini, Colokin handphone. Terus jauh dari pemukiman juga. Gitu ya ternyata ya guys. Sulit emang warga Malang. Ternyata Dan gitu. ternyata pelaku kayak motor-motor brong gitu, itu anak-anak bawah umur loh. Iya. Iya Mas. Sekarang kan banyak kan anak-anak di sekarang itu suka modif tapi modifnya itu awuran gitu. Nah, ngawur soalnya mereka cuma ngikuti. Nah, temanku beli gini, aku pengen beli gini, ngono. Tanpa tahu dasarnya gimana Nah, sih. dia nggak mikir, yang penting aku juga ikut beli, temanku yang beli, ngono. Ya senang tapi merugikan orang lain ya Mas. Termasuk sholat tadi ya. Ya, seperti tadi. Lalu Itu kan juga toleransi beribadah ya. kalau di kampung suka nggak pelan-pelan, banter gitu. Ayo taruh sama saya pernah itu langsung lihat langsung. Apa? Anak itu kan lewat jalan ngawur toh, terus saya bututin, kena polisi lah dia. Pas kena lo nangis. Saya pernah lihat langsung soalnya. Itulah Mas. Bisa dijamin anak gitu kalau udah kena polisi pasti ikut. Padahal polisi kan nggak gitu kan. Enggak gigi. Cuma menertibkan. Menertibkan. Masa polisi tiba-tiba nangkep kalau nggak ada apa-apa? Ya, enggak mungkin. Kalau saya polisi itu juga pernah terganggu. Iya. Nah ini contohnya. Ya. Harusnya ada yang proper bukan. Ada. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah berani berbicara di podcast Rumah SM. Rumah Sambar. Terima kasih. Terima kasih. Nantikan podcast saya selanjutnya hanya di
Rumah SM. Thank you. Terima kasih. Selesai podcast, pulang.